if I should stay or be alone. Won't you make up your mind? 'Cause I'm getting tired. Salam Blender Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sahabat The Brondol dan kita semuanya masih diberikan kesehatan dan kebahagiaan oleh Allah yang Maha Segalanya. Pada malam yang berbahagia ini kita akan membahas berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan dari sahabat The Brondol bicara tentang kapur. Apakah tanaman kelapa sawit kita itu perlu dikapur atau enggak sih Pak Pendi? Maka kali ini sudah saya rangkumkan ada 7, paling tidak ada 7 pertanyaan yang berkaitan dengan kapur. Mungkin menjadi sebuah hal yang sangat penting bagi petani kelapa sawit bicara tentang kapur ini. Karena bahwa jangan sampai pemberian nutrisi ataupun pemupukan kita tidak efektif diserap oleh tanaman kelapa sawit kita yang dikarenakan bahwa kondisi pH-nya adalah drop. Tidak hanya masalah pH, tapi kita akan membahas secara detail berkaitan dengan pengapuran. Yang pertama, apakah lahan kelapa sawit itu apakah perlu banget sih Pak Pendi dikapur? Jawabannya adalah bahwa pengapuran ini pada prinsipnya adalah bagaimana untuk menaikkan pH tanah seperti itu. Kenaikan pH tanah ini maka perlu digunakanlah menggunakan kapur pertanian ataupun kalsit, di mana kalsit adalah menggunakan kalsium karbonat, bukan kalsium magnesium karbonat atau dolomit. Kalau kita memang bertumpu pada mau meningkatkan pH tanah, maka jawabannya adalah berada pada kalsit atau kapur pertanian itu sendiri. Karena bahwa kita berharap dengan kalsium oksida dengan sekitar 85-86% kalium oksida yang terkandung di dalam kapur pertanian ini, maka pH yang di daerah lahan kita ini akan bisa naik. Setelah pH naik, maka serapan unsur hara pasti akan optimum untuk bisa diserap atau digunakan oleh tanaman kelapa sawit kita. Maka jawabannya adalah perlu apa enggak sih? Jawabannya adalah perlu jikalau diperlukan. Bingung kan? Maka kita harus lihat dulu apakah lahan kita itu misalnya kalau memang daerah gambut yang mentah ataupun fibris ataupun sedang atau hemis, maka pemberian kapur pertanian pada awalnya memang diperlukan. Hal ini adalah bagaimana meningkatkan pH tanah pada daerah-daerah gambut yang memiliki pH di bawah 4. Karena bahwa di lahan pertanian kita bicara tentang tanah yang netral untuk pertanian kelapa sawit, netralnya adalah 5,5 sampai 6,5 sudah bisa dikatakan netral. Berarti bagaimana kita meningkatkan pH yang di bawah 5,5 untuk menjadi ke arah normal itu, maka perlu pemberian kapur. Kalau pada daerah-daerah yang pH-nya sudah tinggi, makanya nggak perlu, ataupun mineral perlu pengapuran semuanya misal dikapur dulu, maka tidak perlu. Karena pengapuran pada menggunakan kalsium karbonat mungkin berbeda dengan sistem pemupukan kelapa sawit yang pokok per pokok, tapi adalah disebar merata bagaimana kita meningkatkan pH tanah secara keseluruhan di lahan kita. Seperti itu. Kemudian yang kedua, kok direkomendasikan dolomit Pak Pendi bukan kalsit? Nah, jadi beberapa rekomendasi di beberapa perusahaan termasuk perusahaan saya adalah menggunakan dolomit atau kalsit, menggunakan dolomit bukan kalsit secara reguler atau secara umum. Setiap tahunnya diberikan dolomit. Kenapa nggak dikapur saja? Karena bahwa jawabannya adalah kenapa diberikan dolomit? Karena kita berharap selain meningkatkan pH tanah, karena bahwa kandungan di dolomit juga ada kalsium oksidanya, biar pH-nya naik, tapi juga ada magnesium oksida yang nanti akan bereaksi menghasilkan ion magnesium yang diperlukan tanaman kelapa sawit dalam jumlah yang sangat banyak. Maka perlu diberikan dolomit, tapi bukan kalsit. Jadi kalsit ini hanya diperlukan pada waktu pertama kali saja di saat pembukaan lahan. Yang dosisnya tidak main-main, yang sering saya jelaskan adalah hampir 1 ton per hektar. Seperti itu. Maka perlu diberikan kalsit. Kenapa perlu diberikan kalsit? Apalagi di daerah gambut ataupun mineral yang dia asam. Karena bahwa pada daerah yang asam, ketika kita pembukaan lahan untuk menanam kacangan itu sangat tidak mungkin. pH di bawah 4 penanaman kacangan relatif pertumbuhannya tidak optimal. Maka perlu diberikan kalsit ataupun kapur pertanian ini dulu supaya up, sehingga nanti penanaman kacangan akan sukses nantinya. Kalau tidak dikapur dulu, maka kemungkinan pertumbuhan kacangan juga sangat tidak baik. Kemudian kalau beli kapur Pak Pendi, nomor 3 kualitas kapur pertanian. Kualitas kapur pertanian adalah ditentukan oleh kelembutannya pasti mesnya. Bagaimana kita menggunakan ukuran satuan kapur yang relatif lebih halus, yaitu adalah 100 mes yang pada umumnya. Ini banyak dijual secara umum di pasaran.
Kemudian yang keempat adalah pemberiannya di mana. Tadi saya sampaikan bahwa pengapuran pertanian pada awal setelah land clearing maka diberikan dengan cara ditabur merata di lahan kita dengan dosis 1 ton per hektar, ditabur merata, bukan pokok per pokok. Karena bahwa kita berharap tidak hanya untuk tanaman kelapa sawit saja, tapi adalah tanaman-tanaman yang menunjang pertumbuhan tanaman kelapa sawit. Salah satunya adalah kacangan. Maka perlu diberikan kapur pertanian ini di seluruh lahannya, ditebar merata 1 ton per hektarnya. Kemudian satuan kapur itu kalsium oksida. Yang nomor 4 kalsium oksida. Emangnya kalsium buat apa sih Pak Pendi? Kalau kita udah ngapur-ngapur kayak gitu, apakah hanya pH saja? Ternyata tidak. Dengan adanya kapur pertanian atau kalsium karbonat, maka akan bereaksi di daerah yang asam, di mana kondisi yang asam itu memiliki gugus ion H+ ini yang banyak, sehingga akan menjadikan lahan atau tanah kita menjadi asam. Setelah dicampur dengan kalsium karbonat ini ataupun jenis yang lainnya, maka kita berharap terjadi pengikatan unsur ion-ion H+ sebagai pemacu keasaman tanah akan diikat. Yang rilis justru malah kalsiumnya. Lah kalsium 2+ ini tuh buat apa sih Pak Pendi ya? Ternyata bahwa kalsium untuk tanaman kita itu sangat penting, walaupun dibutuhkan dalam jumlah yang bukan yang dalam termasuk pupuk yang makro seperti nitrogen, fosfor, kalium atau magnesium, tidak. Tapi fungsi kalsium sendiri adalah yang pertama adalah membantu perakaran pastinya. Maka untuk membuat tanaman kacangan perakarannya bagus juga perlu dikapur dulu. Ternyata kalsium berperan di dalam sistem perakarannya. Kemudian yang kedua bahwa kalsium juga akan mengurangi bahaya keracunan Al. Karena bahwa di lahan-lahan asam konsentrasi aluminium cukup tinggi dan ini perlu dikapur supaya bagaimana mereduksi atau mengikat Al jangan sampai dia berada di kompleks jerapan. Kemudian mengaktifkan meristematik. Nah, ini penting juga karena bahwa pertumbuhan meristem atau pertumbuhan pucuk tunas-tunas di tanaman kelapa sawit maka perlu kalsium juga. Kemudian yang keempat adalah mengaktifkan enzim dan membantu penyerapan nitrat. Lah, ternyata bahwa dengan adanya kalsium juga akan membantu penyerapan nitrat ataupun penyerapan nitrogen yang digunakan untuk tanaman kelapa sawit. Nah, jikalau bagi para petani dan para planter semuanya penanaman di lahan gambut ataupun lahan yang asam lainnya terjadi pertumbuhan yang tidak signifikan, maka segera evaluasi keasamannya. Jangan sampai kita tetap mupuk tapi tidak tahu pH-nya itu berapa sih sebenarnya. Kemudian yang kelima, hubungannya antara pengapuran dengan penanaman kacangan. Nah, ini jadi dulu kita cerita dulu di waktu pertama kali berkarir di perkebunan, berada di Pasang Surut di Palembang, di mana keasamannya itu sangat asam di bawah 4. Begitu ditanam kacangan, maka pertumbuhan kacangannya tidak berkembang dengan baik. Sehingga saat itu direkomendasikan penggunaan kapur 1 ton per hektar per tahun. Setelah dibuat paritnya, dikapur. Pertama-tama memang pertumbuhan kacangan tidak signifikan atau pertumbuhannya menguning dan cenderung tidak berkembang. Setelah dikapur, pertumbuhannya bagus. Kenapa kok bisa terjadi? Sekali lagi bahwa penanaman kacangan ini sangat rentan berada di pH-pH bawah, pH yang sangat rendah. Kemudian pembentukan bintil akar juga dipengaruhi oleh kalsium dan pH yang ada. Maka penanaman kacangan yang akan pengen berhasil, maka harus menaikkan pH-nya. Karena bahwa di Palembang waktu itu bahwa lahan pasang surut kita dengan ketebalan gambutnya misalnya 1 meter, maka kalau kita minum airnya kayak dijejeli pasir, pH-nya di bawah 4, bahkan ada yang 3. Jadi ini sangat penting sekali untuk pengapurannya. Kemudian yang terakhir, ini yang paling terakhir yang paling penting adalah apakah perlu diberikan rutin kapur. Pemberian kapur secara rutin sebenarnya di lahan pertanian kelapa sawit adalah tidak menggunakan kalsium karbonat, tapi adalah kalsium magnesium karbonat yang tidak lain namanya adalah dolomit. Pemberian dolomit memang rutin kita berikan setiap tahun, apalagi di daerah-daerah gambut, maka penggunaannya adalah tidak kiserit tapi adalah menggunakan dolomit. Beberapa literatur atau beberapa rekomendasi di pemupukan dolomit diberikan hampir 2 kali setahun, tapi di perusahaan saya di tanaman yang sudah mulai dewasa hanya diberikan sekali setahun saja. Intinya adalah bagaimana menjaga pH tanah
Dan pemberian dolomit ini selain menjaga pH tanah, namun juga selain itu memberikan sumbangan magnesium yang cukup besar bagi tanaman kelapa sawit, karena bahwa dolomit ini selain mengandung kalsium oksida tapi juga mengandung magnesium oksida yang nanti akan bereaksi menghasilkan ion Mg2+ yang berfungsi, yang menjadi bagian dari penyusunan klorofil daun itu sendiri. Mungkin itu saja dulu yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Intinya bagi para planter dan para petani semuanya, kapur tidak diberikan secara rutin. Kapur itu artinya bahwa tidak memberikan kalsium karbonat secara rutin setiap tahun, enggak. Karena bahwa kalsium karbonat hanya sebagai supply untuk menaikkan pH, dan hanya kalsium yang dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit saja. Awal mulanya di kapur sah untuk menaikkan pH kita sampai level ke netral. Tapi setelah di netral, maka setiap tahunnya untuk menjaganya maka diberikan dolomit secara rutin, yang mana selain memberikan kenaikan pH yang signifikan atau menjaga pH tanahnya, karena bahwa jangan berpikiran bahwa lahan asam setelah dikapur sekali selesai, tidak, karena nanti akan masuk lagi pengasam-pengasam lainnya yang akan menurunkan pH-nya ini. Maka diberikan rutin supaya bisa menjaga pH tanah kita. Tidak sekali pemberian selesai, itu tidak, tapi pemberian sekali nanti yang bisa dijaga dengan apalah. Di tanaman kelapa sawit pemberian pertama kali adalah menggunakan kalsium karbonat atau kalsit atau kaptan. Selanjutnya adalah dijaga dengan menggunakan dolomit. Mungkin itu saja dulu yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Semangat selalu para petani Indonesia, bahwa The Bronol tetap berkomitmen akan memberikan apa yang saya pahami guna memberikan kontribusi terhadap perkembangan dan pertumbuhan kelapa sawit di Indonesia. Salam hangat bagi keluarga di rumah, dan semoga Allah memberikan saya, Anda semuanya kesehatan dan kebahagiaan tanpa syarat. Terima kasih. Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.